Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Putri menatapnya, lalu menggeleng pelan. Enggak, aku masih sering tertawa sendiri. Sampai umur 3 tahun, aku masih sering terbangun tengah malam dan menatap ke sudut ruangan, seolah ada sesuatu di sana. Siwi merinding. Serius, Put? Lo nggak inget sama sekali? Putri mengangkat bahu. Aku nggak ingat kejadian waktu aku masih bayi, tapi... Ia terdiam sejenak. Tapi aku ingat satu hal. Fernie menatapnya dengan penasaran. Apa? Putri menelan ludah. Aku ingat, saat aku masih kecil, aku sering mendengar suara dari bawah tempat tidurku. Siwi langsung berdiri dari duduknya. Oke, selesai. Gue nggak mau dengerin lagi. Fanya menahan tawa melihat Siwi yang panik. Dikit lagi, Wai, sabar. Fernie menepuk bahu Siwi sambil tersenyum, meskipun ia sendiri terlihat tegang. Terus, suara apa, Put? Putri menatap mereka satu persatu sebelum menjawab pelan. Suara napas berat, seperti suara yang pernah terdengar waktu aku hilang dulu. Suasana langsung hening. Siwi kembali duduk, tapi wajahnya masih ketakutan. Jadi, lo beneran masih dihantui makhluk itu? Putri menghela napas panjang. Entahlah. Aku cuma ingat setiap kali aku mendengar suara itu, aku nggak berani menoleh ke bawah tempat tidur. Fanya mengernyit. Kenapa? Putri tersenyum tipis. Karena waktu aku hampir menengok, suara itu selalu mendesis pelan dan bilang. Siwi sudah menutup telinganya. Jangan lanjut, please. Tapi Putri tetap berkata dengan suara lirih, menirukan sesuatu yang pernah ia dengar di masa kecilnya. Jangan lihat, kalau tidak, aku akan membawamu kembali. Hening. Fanya menelan ludah. Siwi menutup wajahnya dengan bantal, sementara Fernie berusaha tetap tenang tapi terlihat jelas ia merinding. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Sebuah ketukan terdengar dari jendela. Siwi langsung menjerit. Astaga, apa itu? Fanya berdiri dengan wajah tegang, lalu melirik ke arah jendela. Angin bertiup pelan, mengibarkan tirai tipis di ruangan itu. Tapi anehnya, tak ada satupun dari mereka yang ingat kalau jendela itu sebelumnya sudah terbuka. Putri tersenyum kecil dan berbisik. Mungkin dia masih mencariku. Siwi masih memeluk bantal erat-erat, sesekali melirik jendela dengan wajah cemas. Fernie berusaha tetap terlihat santai, tapi genggamannya pada kaleng soda di tangannya cukup kuat hingga sedikit penyok. Fanya menatap Putri dengan penasaran, sementara Putri hanya tersenyum tipis. Aku masih lanjut, ya? Tanya Putri pelan. Siwi menggeleng cepat. Nggak usah, Put. Udah cukup buat seminggu ini. Tapi gue penasaran, sela Fernie. Gimana pas lo udah agak gede? Maksudnya, masa kecil lo kan nggak mungkin berhenti gitu aja, kan? Putri mengangguk. Nggak. Malah makin parah. Siwi menutup wajahnya. Kenapa sih lo harus ngomong gitu? Putri mengabaikan keluhan Siwi dan melanjutkan, waktu aku umur 7 tahun, keluargaku pindah rumah. Orang tuaku berpikir kalau semua kejadian aneh mungkin ada hubungannya sama rumah lama kami. Jadi, mereka memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih dekat dengan jalan utama desa. Fanya menyipitkan mata. Dan lo kira itu berhasil? Putri tersenyum sinis. Tentu saja tidak. Fernie melipat tangan. Oke,
Gue nggak kaget. Terus, apa yang terjadi? Putri menatap kosong ke depan, seperti sedang mengingat sesuatu yang sudah lama terkubur di pikirannya. Di rumah baru itu, aku punya kamar sendiri untuk pertama kalinya, katanya. Aku ingat betul, malam pertama di sana, aku tidur sendiri dengan pintu kamar sedikit terbuka. Lampu di lorong masih menyala, jadi aku nggak terlalu takut. Siwi mendengus. Ya, terus? Jangan bilang lo dengar suara-suara lagi. Putri tersenyum kecil. Bukan suara. Kali ini, aku melihat sesuatu. Hening. Fanya menelan ludah. Apa yang lo lihat? Putri menarik napas dalam sebelum menjawab. Malam itu, aku terbangun tiba-tiba. Gak tahu kenapa, rasanya seperti ada sesuatu yang membangunkan aku. Waktu aku membuka mata, aku melihat ke arah pintu kamarku yang sedikit terbuka. Siwi mengintip dari balik bantalnya. Dan Putri melanjutkan, suaranya lebih pelan, seolah takut sesuatu ikut mendengarnya. Ada seseorang berdiri di luar kamarku. Siwi langsung menutup telinganya. Oh tidak. Fanya tetap menatap Putri dengan serius. Lo yakin itu bukan orang tua lo? Putri menggeleng. Bukan. Sosok itu lebih tinggi dari ayahku, dengan tubuh yang besar dan hitam. Sangat hitam, seolah nggak ada cahaya yang bisa menembusnya. Fernie mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Terus, Putri menghela napas. Aku mematung di tempat. Nggak bisa gerak, nggak bisa teriak. Aku cuma bisa menatap sosok itu yang juga menatap balik ke aku. Siwi menggeleng panik. Putri, sumpah ini nggak asik. Putri melanjutkan, saat aku mulai bisa menggerakkan jariku, sosok itu perlahan-lahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke aku. Fanya menegang. Dia menunjuk lo? Putri mengangguk. Iya. Dia menunjuk aku sambil bergerak masuk ke dalam kamar. Siwi langsung berdiri dari duduknya. Oke, cukup. Gue nggak mau lanjut. Fanya menghela napas, lalu menatap Putri dengan penasaran. Lalu apa yang terjadi? Lo teriak. Putri tersenyum tipis. Aku nggak bisa. Aku masih diam di tempat. Tapi sebelum sosok itu semakin dekat, Putri terdiam sejenak, menambah ketegangan di ruangan itu. Aku mendengar suara ibuku memanggil dari kamar sebelah. Fernie menelan ludah. Terus, Putri menatap mereka dengan ekspresi serius. Sosok itu berhenti, lalu berbalik pelan dan berjalan keluar dari kamarku. Siwi menarik napas lega. Oh, syukurlah. Akhirnya ada sesuatu yang gak berakhir buruk. Tapi Putri belum selesai. Aku lega saat itu, tapi ia terdiam sebentar sebelum melanjutkan. Waktu aku keluar kamar dan menuju ke kamar orang tuaku, aku melihat sesuatu di lorong. Siwi menutup telinganya lagi. Oh tidak, oh tidak. Putri tersenyum miris. Aku melihat sosok itu masih berdiri di ujung lorong. Diam. Seolah menunggu aku kembali ke kamar. Hening. Putri menghela napas, lalu berkata dengan suara pelan. Sejak malam itu, aku selalu merasa dia masih mengawasiku. Suasana makin mencekam. Siwi kini sudah memeluk lututnya sendiri, wajahnya penuh ketakutan. Fernie yang biasanya meledek kini mulai diam, sementara Fanya masih mencoba tetap tenang, meskipun genggaman tangannya di botol minuman menunjukkan sebaliknya. Putri melanjutkan ceritanya dengan suara pelan, hampir berbisik, seolah takut ada sesuatu yang ikut mendengarkan. Setelah malam itu, aku dibawa lagi ke seorang kiai. Fanya mengangguk, tertarik. Jadi orang tuamu akhirnya sadar ada yang aneh sama lo. Putri mengangguk pelan. Iya,
Kiai itu bilang kalau aku punya kemampuan untuk melihat hal-hal di luar nalar. Awalnya, orang tuaku nggak mau percaya. Mereka pikir itu cuma fase atau efek dari kejadian waktu aku masih bayi. Siwi menggigit bibirnya. Dan ternyata itu beneran. Putri tersenyum tipis. Iya. Setelah bertemu kiai itu, semuanya jadi lebih jelas. Aku mulai melihat sosok-sosok lain, bukan cuma makhluk yang dulu menculikku. Fernie menelan ludah. Makhluk lain kayak apa? Putri menatap mereka satu persatu sebelum melanjutkan. Aku masih kelas 1 SD waktu pertama kali melihat pocong. Siwi langsung menutup wajahnya dengan bantal. Kenapa harus pocong? Fanya mendesah. Siwi, lo tenang dulu. Putri, terusin. Putri tersenyum tipis sebelum melanjutkan. Waktu itu, aku main petak umpet di sekolah. Ada pohon pisang besar di belakang sekolah, dekat lapangan. Aku sembunyi di baliknya, tapi tiba-tiba aku merasa ada yang aneh. Fanya menyipitkan mata. Aneh gimana? Putri menggigit bibirnya sebelum menjawab. Aku mencium bau busuk. Bau anyir seperti bangkai. Siwi mengerang. Oh Tuhan, aku nggak mau lanjut dengerin ini. Fernie menelan ludah. Terus lo lihat dia. Putri mengangguk. Iya. Waktu aku menoleh ke atas, aku melihat sosok itu. Fanya bertanya pelan, sosok itu. Putri menarik napas panjang. Pocong. Dia tergantung di pohon pisang itu, dengan tali masih melilit di lehernya. Kepalanya miring, matanya kosong, dan kain kafannya sudah menguning dengan bercak merah kecoklatan. Siwi menutup telinganya lagi. Ya Allah, kenapa harus sedetil itu, Put? Fanya menelan ludah. Terus, lo gimana? Putri menghela napas. Aku kaget, tentu saja. Tapi anehnya, aku nggak bisa lari. Aku cuma bisa menatapnya, dan tahu nggak apa yang terjadi. Siwi menggeleng cepat, wajahnya penuh ketakutan. Putri melanjutkan dengan nada pelan, dia menunduk sedikit, dan tersenyum. Siwi langsung berdiri. Oke, gue nyerah. Ini gila. Fernie menggigit kuku jarinya. Senyum kayak gimana? Putri menatap Fernie dengan ekspresi serius. Senyum lebar, tapi aneh. Seperti mulutnya lebih panjang dari manusia biasa, dan giginya hitam semua. Hening. Angin kembali berhembus pelan. Siwi menggeleng kuat. Gue nyesel, kenapa kita harus dengerin ini malam-malam? Fanya meneguk minumannya, mencoba menenangkan diri. Itu baru pertama kali. Setelah itu, lo sering lihat yang lain. Putri mengangguk. Iya. Semakin besar, semakin banyak yang aku lihat. Aku melihat kuntilanak terbang di pohon beringin dekat pasar malam, melihat sosok tinggi besar berbulu hitam di depan rumah seorang warga, bahkan pernah melihat sosok perempuan menangis di sudut kelas sekolahku. Siwi merintih. Ya Tuhan, cukup. Cukup. Fernie masih penasaran. Lo masih bisa lihat mereka sampai sekarang. Putri terdiam sesaat sebelum menjawab dengan suara datar. Iya. Bahkan sekarang pun, aku masih melihat mereka. Siwi menutup wajahnya dengan kedua tangan, sementara Fanya dan Fernie menegang. Putri tersenyum kecil, lalu menatap ke sudut ruangan mereka. Seakan sedang melihat sesuatu di sana. Hening. Angin berhembus lebih kencang, membuat api panggangan barbeque mereka sedikit berkobar. Tak ada yang bicara selama beberapa detik, sampai akhirnya Fernie berusaha tertawa. Put, lo bohong kan? Putri tak menjawab. Matanya masih menatap ke sudut ruangan, ekspresinya serius. Siwi gemetar. Putri, jangan bercanda, dong.
Putri akhirnya menoleh ke mereka dan tersenyum tipis. Nggak, aku nggak bercanda. Hening lagi. Siwi menelan ludah. Terus, apa yang lo lihat sekarang? Putri hanya tersenyum dan berkata pelan, aku nggak mau bilang, karena dia juga sedang melihat kita sekarang. Ruangan terasa sunyi. Angin yang tadi hanya sekadar berhembus pelan kini terasa lebih dingin, menusuk kulit. Api panggangan mereka masih menyala kecil, tapi tak ada yang peduli lagi dengan daging yang mulai matang. Tiba-tiba, Putri menoleh ke Siwi dengan ekspresi serius. Jari telunjuknya terangkat perlahan, menunjuk tepat ke samping Siwi. Siwi. Siwi langsung menegang. Ah, apaan? Putri mengernyitkan dahinya, seperti sedang mengamati sesuatu dengan saksama. Di sebelah kamu, ada sosok berambut panjang. Wajah Siwi seketika memucat. Ia gemetar dan langsung bergeser menjauh dari tempatnya duduk. Jangan bercanda, Put. Fanya dan Fernie ikut terdiam, mata mereka refleks melirik ke sisi Siwi, meskipun mereka tahu mereka tidak akan melihat apa-apa. Putri masih menatap ke arah yang sama. Matanya menyipit, seakan sedang memperhatikan sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Lalu, tiba-tiba, Putri tertawa. Fanya dan Fernie langsung mendengus kesal, sementara Siwi hampir menangis karena takut. Sialan lo, Putri. Siwi melempar bantal ke arah Putri, tapi Putri hanya tertawa lebih keras. Aduh, ekspresi lo lucu banget, Wai. Putri masih tertawa sambil memegangi perutnya. Mukamu pucat kayak mayat. Siwi menghela napas panjang dan memeluk dirinya sendiri. Gue sumpahin lo mimpi buruk seminggu. Fanya menggelengkan kepala. Gue kira beneran, kampret. Putri akhirnya mengatur napasnya. Oke, gue minta maaf. Tapi tenang aja, gue udah nggak bisa lihat mereka lagi, kok. Fernie mengernyit. Maksud lo? Putri tersenyum tipis, kali ini tanpa niat menggoda. Kemampuan gue udah ditutup sejak gue umur 17 tahun. Siwi masih memeluk bantalnya dengan kesal. Bagus. Harusnya dari dulu. Fanya menatap Putri dengan penasaran. Tapi kenapa? Bukannya itu kemampuan spesial? Putri menarik napas dalam sebelum menjawab, mungkin kedengarannya keren, bisa lihat makhluk-makhluk yang orang lain gak bisa lihat. Tapi lo tahu nggak, semakin besar, mereka semakin sering datang. Hening. Siwi menelan ludah. Maksud lo? Putri menatap kosong ke depan. Saat kecil, aku cuma melihat mereka dari jauh. Mereka nggak mengganggu, hanya diam, atau sekadar menatap balik. Fernie bergidik. Sekadar menatap balik aja udah bikin gue nggak bisa tidur. Sih. Putri melanjutkan, suaranya lebih pelan. Tapi makin besar, mereka mulai mendekat. Fanya mengernyit. Maksud lo? Putri menelan ludah. Mereka mulai sadar kalau aku bisa melihat mereka. Awalnya hanya sekadar berdiri lebih dekat. Lalu, mereka mulai muncul di tempat-tempat yang seharusnya tidak mungkin ada orang. Siwi mencengkeram tangannya sendiri. Kayak di kamar lo? Putri mengangguk. Ya. Aku pernah terbangun dan melihat sosok berdiri di ujung tempat tidurku. Ada yang hanya diam di sudut ruangan. Ada yang berbisik di telingaku saat aku hampir tidur. Bahkan pernah ada yang memegang tanganku. Siwi langsung bergidik ngeri dan berusaha menahan jeritan. Fanya mencoba tetap tenang, tapi nadanya berubah lebih serius. Lo bilang hampir depresi? Itu sebabnya? Putri mengangguk pelan. Bayangin aja. Lo nggak bisa tidur karena selalu merasa ada yang mengawasi.
Lo takut ke kamar mandi karena merasa ada sosok yang berdiri di belakang lo. Lo nggak bisa sendirian di rumah karena selalu ada suara-suara aneh. Siwi menggigit bibirnya. Ya Tuhan, gue nggak akan bisa hidup kayak gitu. Putri tersenyum miris. Aku juga nggak bisa. Makanya, orang tuaku akhirnya membawaku kembali ke kiai yang dulu. Fanya bertanya, dan dia menutup kemampuan lo? Putri mengangguk. Iya, tapi caranya nggak mudah. Siwi langsung menutup telinganya lagi. Oh tidak, gue nggak mau tahu ritualnya. Fernie mengabaikan Siwi dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Gimana caranya? Putri menghela napas panjang. Kiai itu bilang, kemampuan ini bukan sesuatu yang bisa benar-benar hilang. Yang bisa dilakukan hanya menutupnya, seperti menutup mata yang sebelumnya terbuka. Fanya mengangguk. Lalu, Putri menatap ke lantai, suaranya sedikit bergetar. Malam itu, aku harus tidur di ruangan khusus di rumah Kiai. Sendirian. Katanya, aku harus melewati ujian terakhir sebelum kemampuanku bisa ditutup. Siwi langsung membeku. Ujian? Kayak gimana? Putri mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Aku harus menghadapi semua sosok yang pernah aku lihat dalam satu malam. Hening. Angin berhembus lagi, membuat lampu di teras berayun pelan. Putri menghela napas panjang sebelum melanjutkan, mereka semua datang. Pocong di pohon pisang. Kuntilanak di pohon beringin. Sosok tinggi hitam berbulu. Perempuan menangis di sudut kelas. Bahkan makhluk pertama yang pernah aku lihat, yang dulu berdiri di lorong rumahku. Fanya menelan ludah. Mereka semua ada di ruangan itu. Putri mengangguk. Mereka mengelilingiku. Berdiri di sekitarku. Hanya menatapku. Siwi menutup matanya erat-erat. Udah, cukup. Putri tersenyum tipis. Tapi malam itu, aku nggak takut. Kiai bilang, aku harus menatap balik. Harus membiarkan mereka tahu kalau aku tidak takut lagi. Dan ketika aku berhasil melakukan itu, Fernie menggigit bibirnya. Mereka pergi. Putri mengangguk pelan. Satu persatu, mereka menghilang. Sampai akhirnya, hanya ada aku sendirian di ruangan itu. Siwi masih menutup matanya, tapi perlahan mengintip. Terus, udah selesai. Putri tersenyum. Iya. Saat aku bangun pagi, Kiai bilang, kemampuan itu sudah tertutup. Sejak hari itu, aku nggak pernah melihat mereka lagi. Siwi menarik napas panjang. Akhirnya, Tuhan, kenapa gue malah lebih lega daripada lo? Fanya tersenyum. Jadi lo sekarang beneran udah nggak bisa lihat mereka? Putri mengangguk. Nggak. Dan aku bersyukur. Mereka semua terdiam sejenak, menikmati ketenangan setelah cerita panjang itu. Siwi akhirnya tersenyum lega. Oke, gue bisa tidur tenang malam ini. Tiba-tiba, Putri menatap ke sudut ruangan lagi. Ekspresinya berubah. Matanya sedikit melebar, napasnya tertahan. Fanya menyipitkan mata. Putri menelan ludah, lalu berbisik. Tapi, kenapa sekarang aku merasa seperti ada yang melihat kita lagi? Angin kembali berhembus, dan pintu belakang rumah Fanya tiba-tiba berderi terbuka pelan. Hening.